Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, patut kita bersyukur karena kita sudah sampai di garis finish dan tentu dengan memperoleh kemenangan. Insya Allah. Namun kita akan menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Dan kita harus tetap menjaga hati agar tidak kotor. Hati tetap bersih dari noda-noda yang mengotori hati kita. Nah, inilah yang ingin atau yang akan kita bahas pada tema kali ini, bagaimana mengibaskan noda yang ada di hati. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semuanya berimajinasi sejenak. Berimajinasi kalau kita sekarang sedang menghadapi kemarau panjang. Ranting-ranting pepohonan mulai mengering. Daun-daunnya berangsur tertunduk layu, lalu jatuh berguguran di halaman. Kita berusaha menyapu dan terus menyapu sampai halaman kita bersih. Namun tak lama kemudian daun-daun yang layu itu kembali berguguran mengotori halaman rumah kita. Hati manusia pun tak ubahnya seperti yang sedang kita imajinasikan ini. Kekecewaan, kesalahan, kehilafan, kelalaian terus tak henti-hentinya mengotori hati manusia. Semula tentu saja hanya berupa debu-debu kehilafan, kelalaian, dan lain sebagainya. Nah, itu lambat laun berubah menjadi noda-noda hitam. Akhirnya bertumpuk menjadi dosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Mereka setiap saat silih berganti terus mengotori hati kita, mengotori jiwa kita. Sebab itulah kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah, harus tetap istiqomah membersihkan dengan keyakinan dan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan noda-noda yang menempel di hati kita sangat berbeda dengan membersihkan kotoran yang ada di halaman. Dan tentu membersihkan kotoran atau noda-noda yang menempel di hati kita lebih sulit dibandingkan dengan menyapu daun kering yang berserakan di halaman rumah kita. Sebab itu tidak boleh lalai. Jika kotoran itu tidak mau jadi dosa besar. Banyak yang melalaikannya di antara kita. Dan Allah telah berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam haiku Jepang atau puisi pendek Jepang, saya mendapatkan sebuah puisi yang berbunyi Kyo tsukazu meni mo mienendo ichito naku hokori no tamaru tamoto narikeri. Puisi ini maknanya pas dengan tema yang sedang kita bahas kali ini. Puisi ini mengisyaratkan bahwa hati manusia tanpa disadari, tanpa diketahui, setiap saat dikotori oleh debu-debu kehidupan duniawi. Apa yang dimaksud dengan debu kehidupan duniawi? Ketika manusia pertama kali menerima hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hati itu dalam keadaan seperti cermin yang jernih. Seiring dengan perkembangan manusia, ia dikotori oleh keinginan, keakuan, keegoisan, gairah yang berlebihan, lalai pada perintahnya, dan masih banyak lagi. Kalau kotoran di halaman hanya disebabkan daun yang berguguran, tapi kotoran di hati disebabkan oleh banyak hal, terutama perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Harus disadari teman-teman yang berbahagia, hati juga punya kebiasaan yang sulit diubah. Kalau kita bukan orang yang cerdik dan cerdas, jangan berharap mampu membersihkan noda di hati. Karena jika hati yang di dalamnya bersemayam setan dan nafsu amarah, sangat suka menyedot noda-noda hingga melekat pada dirinya. Oleh sebab itu, untuk mencegah noda-noda agar tidak mudah melekat di hati, kita harus senantiasa mendekatkan diri pada cahaya ilahiyah yang terpancar dari cermin yang jernih, seperti yang pertama kali kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pepatah dalam bahasa Jepang, Hibini sumoro kokoro no shiri akuta arai nangashite waga o tasukeo. Kata-kata bijak ini disampaikan oleh seorang yang sangat terkenal, terutama dalam bidang agraria. Dia adalah Ninomiya Sontoku. Dan ini sangat menarik untuk disampaikan. Dan interpretasi saya untuk kata-kata bijak ini adalah kalau kita selalu membersihkan kotoran yang melekat di hati, maka kita akan tergolong orang-orang yang dapat menghilangkan kotoran itu, dan kita akan tertolong dari kehidupan dunia yang fana ini. Teman-teman yang berbahagia, nafsu merupakan musuh besar dalam kehidupan manusia. Kata waga dalam waga tasukyo ini bermakna sejatinya diri manusia perlu ditolong. Artinya sama dengan masu kagami, cermin yang jernih, dan itu kalau tetap ingin jernih harus selalu dibersihkan. Manusia harus berkorban dalam hidupnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menimbun atau bertimbun di dalam hatinya. Sejak dilahirkan, kita sudah dibantu oleh orang tua kita masing-masing dengan berbagai cara dan pikiran mereka. Mereka mencoba membimbing kita, mereka mendidik kita, dan mereka berdoa agar kita mampu mengibaskan debu-debu yang terbang dan menempel di hati kita. Akan tetapi keinginan, ego, kesombongan, keangkuhan diri yang dibawa oleh Reikom, atau saya sebut saja sebagai iblis atau setan yang sangat licik dan tentu ini disertai dengan nafsu amarah kita, telah meluluh lantakan fondasi yang dibangun oleh orang tua kita. Ada orang tua yang meratap dalam doanya, bahkan ia menangis menyesali kegagalannya menjadikan anaknya sebagai anak yang mukminin yang soleh. Jangan sampai
itu terjadi pada anak-anak kita. Dan jangan sampai orang tua kita menangis karena sikap dan perilaku kita. Jangan sampai orang tua kita meratap karena sikap dan ulah kita. Harapan itu tentu juga untuk anak-anak kita. Berbahagialah orang tua kita yang anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha. Dan kita memang perlu membahagiakan orang tua kita. Cukup dengan menjadi anak yang mukminin dan soleh. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, dan sesungguhnya telah kami tulis di zaman Zabur sesudah Loh Mahfud, bahwa bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Semoga kita tergolong orang-orang yang mampu membilas noda di hati hingga menjadi mukminin yang soleh, hingga mampu membahagiakan kedua orang tua kita, keluarga kita, dan sesama manusia di muka bumi ini. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dengan kemuliaan-Mu dan kehinaan kami, dengan kekuatan-Mu dan kelemahan kami, dengan kekayaan-Mu dan kemiskinan kami, agar Engkau mau berbelas kasih kepada kami. Bersihkanlah hati kami dari keraguan terhadap segala kekuasaan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala noda-noda hitam kemaksiatan, sehingga hati kami menjadi hati yang bersih, agar hati yang kubawa menghadapmu kelak adalah hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.